censorship conjecture ini gitu. Nggak ada bukti matematis atau formulasi yang kasarnya untuk cosmic censorship conjecture ini. Nah, kemudian para peneliti lain tuh karena ketiadaan bukti matematis itu menghadirkan counter example. Jadi mereka malah memprediksikan naked singularity gitu. Jadi apa namanya? Karena nggak ada bukti matematis untuk yang ini, jadi kenapa harus kita ambil gitu. Jadi mereka malah menghadirkan counter example yang apa namanya? Oh, di sini tuh saya mendapatkan naked singularity gitu. Di mana singularitas yang merupakan hasil dari collapse itu apa namanya? Nggak tertutupi oleh lubang hitam, sehingga kita mempunyai cara untuk mendeteksi atau mengobservasi dari apa namanya singularitas tersebut. Nah, ide di sini tuh kita menggunakan saya menggunakan rastal gravity, di mana tidak lagi memandang bahwasanya energi momentum itu conserve. Jadi apa namanya kovarian derivatifnya itu nggak lagi sama dengan 0, dan di referensi itu bilangnya kalau yang kayak gini itu ada pertukaran energi gitu antara geometri dengan materi gitu. Nah, ide rastal itu dia kayak di persamaan 3 tuh kovarian derivatif dari tensor energi momentum itu sebanding dengan turunan dari Ricci skalar gitu, sebagaimana yang di persamaan 3. Kemudian ini idenya rastal gitu yang di persamaan 3. Nah, kemudian kita dapatkan juga bentuk dari persamaan medan di rastal gravity, yaitu di yang persamaan 4, yaitu G mu nu sama dengan suatu konstanta dikalikan S mu nu. G mu nu ini adalah tensor Einstein yang kita kenal dengan ya sama dengan R mu nu sama dikurang setengah G mu nu kali R. Nah, sama dengan luas kirinya kappa, yaitu coupling konstan di gravitasi rastal dikalikan dengan S mu nu. S mu nu itu bisa kita pandang sebagai tensor energi momentum yang baru. Dimana kalau misalkan di yang gravitasi yang biasa, yang di Einstein itu di apa namanya diganti dengan T mu nu gitu. Nah, ya dengan kontraksi kita dapatkan ya S mu nu sama dengan T mu nu dikurang bla 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 gitu yang di persamaan 4. Di mana lambda di situ adalah parameter rastal dibilangnya. Nah, kemudian ya S mu nu itu adalah tensor energi momentum yang baru. Jadi kalau misalkan kita ingin membandingkan hasil yang kita dapatkan di rastal gravity dengan yang di Einstein, kita membandingkan yang persamaan 4 dengan persamaan medan yang dipunyai oleh Einstein. Terus untuk tensor energi momentumnya, pertama kita asumsikan seperti ini dulu, seperti di persamaan 5. Di mana T mu nu adalah apa namanya diagonal dari elemen-elemen diagonal dari metrik yang isinya rho, PR, PT, PT dan seterusnya sampai dimensi yang terakhirnya. Nah, R di sini tuh PR itu di sini momentum dibilang sih momentum radial, dan yang PT adalah momentum tangensial. Cuma nanti ketika di perhitungan saya menggunakan perfect fluid di mana PR sama dengan PT sama dengan P aja gitu. Nah, untuk yang S mu nu-nya kita definisikan sama, cuman kita namakan dengan rho efektif, P, T efektif, PR efektif, dan seterusnya gitu. Nah, dari perhitungan yang ini, yang persamaan 4 kita dapatkan persamaan 7, 8 sama 9. Gitu. Kemudian untuk metrik yang kita gunakan, yang saya gunakan, itu adalah min dt kuadrat ditambah a kuadrat t, dr kuadrat ditambah r kuadrat, fungsi t dan r kecil, dan dikalikan dengan metrik d omega. D omega besar itulah metrik satuan untuk S D-2. Jadi bola berdimensi D-2. Gitu. Di mana R besar, fungsi T dengan R itu adalah R dikalikan
A fungsi T, di mana A fungsi T itu adalah, ya kita tahu itu adalah scale vektor atau faktor skala. Nah, di sini kita menggunakan, mengasumsikan bahwa source-nya itu adalah perfect fluid, di mana T mu-nya itu diberikan di persamaan 9. Dan kemudian S mu-nya ya sama seperti yang sebelumnya, bentuknya di persamaan 12. Nah, ada kebutuhan kita untuk mengambil persamaan keadaan tertentu gitu. Karena untuk menghubungkan bagaimana fungsi tekanan dengan rho atau densitas energi. Nah, di sini kita mengambil yang linear dulu. Jadi P sama dengan suatu konstanta dikalikan rho. Jadi hubungan antara tekanan dengan rho itu linear gitu. Kemudian tadi P-nya tuh ya, kelihatan seperti rho ya. Tadi kayak salah. Yang di persamaan mana, Pak? Yang atas coba, persamaan atas. Ini nih. Persamaan keadaan itu P sama dengan W kali rho kan ya? Yang bawah yang lagi ini, bawah. Pak. Iya, ya persamaan keadaan. Enggak, saya ngelihatnya bacanya iya, saya pikir itu rho. Yang sebelah kirinya. Yang mana? Itu P ya? Yang sebelah kiri. Ya, itu P, Pak. Iya, yang rho itu yang seperti ini, Pak. Oke. Nah, kok saya kelihatan seperti rho ya? Harusnya P itu ya? Oke. Iya, yang ini P. Kalau dilihat agak beda sini, Pak, sama ini sama ini. Lanjut. Nah, ya sebagaimana kita perhitungan yang biasa, Ricci tensor dan Ricci skalarnya diberikan di persamaan 14 sampai 12. Sebenarnya bentuk ini bisa kita tulis dalam H. Di sini saya mungkin kurang konsisten kan, yang di persamaan 14 sampai 17 itu saya dalam A, yang 18 sampai 20 saya malah dalam H. H itu adalah fraksi A dot terhadap A-nya gitu. Jadi yang kayak laju apa sih dibilangnya kalau di laju pengembangan buku-buku itu? Iya, laju pengembangan. Kalau di sini dibilang laju kolapsnya, laju. Itu seperti konstanta besaran Hubble. Iya, besaran Hubble ya. Nah, kalau di kosmologi ya besaran Hubble. Terus untuk tensor Einstein-nya kita dapatkan di persamaan yang 18 sampai 20. Ini kalau ini udah saya nyatakan dalam variabel H semua. Nah, untuk persamaan medannya, ini tuh saya lupa nulis, Pak, yang ini komponen IJ-nya. Tapi sebetulnya nggak kita pakai sih. Yang untuk persamaan medannya, kita dapatkan untuk yang komponen 00 itu di persamaan 21, dan untuk yang komponen satu-satunya di persamaan 22. Kalau untuk yang komponen IJ-nya sebetulnya ada di catatan, cuman saya lupa untuk ini. Kalau bisa sih untuk presentasi, supaya yang lain juga tahu, dituliskan aja harusnya. Nanti iya tadi mungkin saya aja. Iya, Pak, nanti saya lengkapi lagi. Yang 01-nya belum ya? Yang 01-nya saya yang 01-nya itu saya nggak jelaskan di sini, Pak. Tapi mungkin saya jelaskan verbal aja kali, Pak, ya. Bukan, maksud saya kamu harus menuliskan dulu di sini. Karena 01 kan yang kemarin kita diskusikan dia penting. Terkait separasi, syarat separasi itu RT, R kecil itu bisa separasi dia. AT sebagai fungsi dari R gitu. Harusnya kamu bilang juga di situ bahwa ketika metriknya bergantung pada T, itu suku off diagonalnya ada, itu tidak nol. Iya. Dan itu harus dipecahkan. Justru itu yang penting, Bang. Iya, tadi saya lupa karena saya udah ngambil di awalnya itu kayak gini gitu, Pak. Oke. Ya, jadi gini, mungkin saya jelaskan ya. Jadi Iqbal itu mengambil RT, R besar T, R itu adalah sama dengan RAT, itu sebenarnya bisa kita lihat dari komponen 01 ya. Iya, nggak 0 soalnya yang 01 itu. Iya, komponen 01 dari persamaan Einstein. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa R besar T, R kecil itu dia sama dengan secara umum itu FT kali GR misalkan ya. Jadi FT itu diidentifikasi sebagai AT, faktor skala. FR itu bisa kita ambil sebagai R, karena
dia bisa kita transformasikan koordinat kan R itu. Sehingga FR itu bisa kita pilih sama dengan R gitu. Oke, lanjut nih Pak. Jadi lain kali mungkin itu harus diperjelas ya. Jadi jalan-jalannya gitu. Supaya kita juga bisa belajar gitu maksud saya. Yang lain bisa Pak. belajar. Pak Vicky ada komentar Pak? Ini Pak, jadi kalau dipilih R-nya itu R besar maksudnya ya, sama dengan R dikali A, itu kan berarti jadinya uniform ya semua collapse-nya gitu ya? Iya, uniform Bang. Iya. Cuma memang ya, makanya memang nggak akan ada cross di situ ya. Oke. Ya tapi syarat ini tuh muncul natural, seperti alami dari ini persamaan Einstein yang komponen G01. Iya, dari yang satu. Jadi nggak terlalu trivial sebetulnya separasi variabel itu, jadi ada alasannya gitu Pak. Iya. Secara matematis memang bukan dipaksakan gitu ya, memang nature-nya memang harus uniform gitu ya ininya, apa namanya? Iya. Collapse-nya gitu ya? Iya. Collapse-nya. Itu kalau kita ambil, tapi kalau kita ambil yang R besar itu, yang bagian ini aja, T fungsi R. Tapi nanti kalau kita ambil yang ini, yang dr kuadrat, yang T-nya itu fungsi R juga, A-nya itu fungsi T dan R, belum tentu bisa jadi seperti ini, bisa jadi lebih umum dia. Iya, kalau gitu kan berarti dia bisa ada itu, inhomogen itu, collapse-nya. Homogeneous ya, homogeneous collapse ya. Tapi sebetulnya kalau nggak kita transformasikan GR ke R gitu, jadi maksudnya fungsi umum aja gitu Pak, bisa nggak Pak? Jadi itu udah kasus inhomogeneous gitu Pak? Gimana? Kalau apa? Kalau GR-nya tidak kita ambil R gitu. Iya kita nggak ambil gitu. Oh itu kan sebenarnya ya bisa aja, cuma masalahnya kalau kita ambil umum, apa istilahnya ya? Bisa jadi nanti perhitungan lebih susah gitu ya misalkan. Padahal dari metrik ini tuh sebenarnya bisa kita sederhanakan ya GR itu sama dengan R gitu. Jadi sebenarnya GR itu bisa sama dengan R karena di depan dr kuadrat itu nggak ada fungsi dari R sebenarnya. Iya. Yang apa Pak Vicky? Yang DR itu kan di bagian dr kuadrat itu kan nggak ada fungsi R kan, cuma A kuadrat fungsi T gitu. Makanya bisa kita serap apapun yang kamu tuliskan di bagian R besarnya itu, fungsi R-nya itu bisa diserap jadi jadi new koordinat lah gitu. Iya, jadi itu pakai transformasi koordinat. Jadi artinya dengan transformasi koordinat kita bisa milih GR itu sama dengan R gitu. Sebenarnya kalau kita ambil secara umum ya boleh aja, cuma saya melihat itu sih jadi lebih susah ya. Walaupun ternyata di matriks 10 ini kan ternyata itu bisa kita transformasikan koordinat sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau mau dibikin kebergantungan terhadap R itu di bagian dr kuadratnya. Iya. Ya walaupun faktor skalanya dibikin. Faktor skalanya jadi fungsi R ya Pak, tambah fungsi R gitu. Jadi di bagian R besarnya, R besar TR-nya itu dia R dikali A, tapi A-nya itu fungsi T dan fungsi R. T sama R, iya. Itu kalau kemarin tuh saya mikirnya kenapa GR itu jadi R biar konsisten secara ini aja Pak, secara satuan gitu kan, jadi memang line kuadrat gitu Pak. Enggak, masalahnya G01 itu, permasalahan di G01 itu, karena kan kamu ambil faktor skalanya hanya bergantung T sebenarnya. Jadi berubah lagi ya. Kalau A-nya itu bergantung pada R juga, G01 tuh dia nggak akan kontradiksi gitu. Karena A-nya fungsi dari R. Yang bikin kontradiksi itu ketika kamu ambil A-nya tuh fungsi dari waktu aja. Makanya kamu harus pilih separasi begini. Gitu. Iya. Itu dari step yang berikutnya. Ya mungkin gini aja, ini kamu selesaikan dulu, Bang. Jadi nanti ngikutin yang paper itu, baru nanti yang selanjutnya ini AT di sini fungsi dari R itu gimana? Atau katakanlah seperti tadi Pak Vicky bilang, jadi R di sini itu adalah R kali AT, R gitu di sini. Jadi T-nya itu bagus juga. Coba nanti mungkin kalau saya hitung juga kalian.
Oke, lanjutkan aja. Kita bisa ambil ide dari ini sebenarnya. Bisa ambil ide dari apa namanya? Dari perturbasi di kosmologi gitu ya. Jadi untuk nyari memang mungkin nature awalnya tuh dia collapse-nya uniform. Tapi mungkin nanti kalau kita lihat small scale itu ada inhomogenitas, jadi bisa jadi nanti kebergantungan faktor skala terhadap R-nya itu levelnya perturbatif gitu. Oh, gitu. Perturbatifnya itu besaran A-nya yang diperturbasi ya, Pak? Ya, betul sekali. Jadi A-nya itu misalkan jadi AT, A0T gitu, ditambah suatu epsilon dikali fungsi T, R gitu. Oh, yang baru yang suku keduanya yang ada R-nya gitu ya, Pak? Ah, gitu. Oh, iya. Tapi ya udah selesaiin aja dulu ini, kita pengen lihat juga ini apa nanti akhirnya seperti apa. Nah, terus juga catatan waktu pas perhitungan Iqbal awal itu yang submanifold D-2 ini itu kita pilih SD-2 itu karena metriknya itu ya kita pilih seperti ini gitu. RT-nya. Jadi kayaknya harus SD-2 ya. Kalau umum itu ada inkonsistensi di situ, Iqbal ya. Iya. Jadi di sini harus SD-2. Nah, tapi saya nggak tahu kalau nanti ada homogenitas, jadi kayaknya dia harus sphere D-2 kayaknya. Kalau ada inhomogenitas, ini kan ada ini homogen ini kan. Wah, saya belum tahu ya, Pak. Yang kemarin kamu hitung itu loh, yang ada faktor itu yang dia ternyata konsisten. Oh, yang itu ya. Iya, yang itu ya. Ketika jadi nggak konsisten kalau misalkan bola D-2, jadi konstanta kosmologinya itu sebanding dengan D-2 kan? Iya. Biar konsisten ya, betul Pak. Kemarin yang udah dihitung itu. Saya lanjut lagi, Pak. Iya. Ini slide-nya ada 27, lumayan juga. Jadi ini persamaan medannya untuk yang komponen 00 sama yang 11. Walaupun sebetulnya yang di persamaan 22 ini, karena kita udah punya equation of state di awal, jadi sebelum kita bisa ubah jadi rho yang di sini. Nah, kemudian untuk yang divergensi dari T mu nu, untuk yang komponen nolnya diberikan oleh persamaan 24. Dan persamaan ini yang tadi dijelaskan sama Pak Obi, kalau ini tuh konsisten dengan persamaan medan yang udah kita dapatkan di yang di slide ini. Gitu. Itu kalau kita pilih, itu delta ini, Bianchi-nya maksudnya? Iya Pak, iya. Oh. Yang divergensi kovarian ya. Iya. Kan dia ada cuman satu indeks bebas, jadi cuman komponenal aja gitu. Nah, kita bisa dari yang persamaan sebelumnya kita bisa mendapatkan bentuk dari faktor skalar. Sebetulnya ya ceritanya dari dua persamaan ini ditambah kemudian dapatkan sebuah persamaan, masukkan lagi ke persamaan 21, ya kita dapatkan bentuk dari faktor skalarnya yaitu di persamaan 26. Yang ini nggak ada sebetulnya. Di persamaan 26 dan kita sebetulnya hasil dari integrasi 2 kali dan ini konstanta ada C1 ada C2 di mana bentuk seperti ini itu kita dapatkan setelah kita menyeting kondisi awal dan kondisi akhirnya, yaitu pada T0-nya itu taruhlah misalkan kita katakan sama dengan A0 dan pada saat collapse-nya selesai A-nya sama dengan 0 karena nggak ada keruntuhan lagi. Jadi dengan kondisi ya Pak. Itu linear dapatnya Pak? Linear Pak. AT-nya. Iya itu linear pangkat N. Jadi seperti AT tambah B. Oh iya pangkat N di sini. Dia nggak linear berarti ya? Nggak linear. Iya. Cuma ketika W sama dengan min 1 itu jadi konstan dia. Iya kalau W sama dengan min 1 ini. W sama dengan min 1 itu kan itu ya apa? Vakum. Dark energy ya? Bukannya vakum itu ya, vakum solution ya. Nggak fisis. Oh ya vakum ya? Oh vakum ya.
Ya kalau vakum dia jadi Minkowski konstan. Ya. Dengan dua kondisi ini kita dapatkan konstantanya seperti ini. Itu kalau nggak salah T0 yang ini. Saya salah tulis mungkin. Nanti diperbaiki aja. Iya Pak ya. Jadi kita dapatkan faktor skalanya seperti ini di persamaan yang 32, dan yang laju kolapsnya juga kita bisa dapatkan fraksi dari A dot per A, yaitu HT diberikan di persamaan 33. Kemudian rapat energi. Kenapa? TS itu waktu singularitas terbentuk Pak. Jadi maksudnya kolapsnya itu udah berakhir gitu Pak. Iya, kolapsnya selesai gitu ya. Iya. Kalau T0 itu ya inisial, waktu awal kolaps, iya inisial. Nah, T itu variabel T itu antara dua itu kan berarti Pak? Enggak, Iqbal, itu nilai syarat awal syarat akhirnya kenapa diambil istilahnya AT-nya itu jadi 0 ya? ATS itu sama dengan 0. Kalau dia itu konstanta aja gimana? Oh, ATS sama dengan 0. Bukan, maksudnya ketika 0 itu saya ganti konstanta aja itu gimana? Kalau konstanta mah berarti dia belum selesai Pak, kolapsnya dia jadi konstan, nggak kolaps lagi berarti. Maksudnya nggak jadi singular gitu. Oh gitu. Jadi udah setimbang gitu, hasil akhirnya itu udah setimbang. Jadi mungkin metriknya nggak fungsi waktu lagi gitu Pak. Kalau dia konstan kan dia jadi Minkowski Pak, metriknya. Iya betul, nggak maksudnya gini. Dalam artian memang betul yang ini kamu tuh ini kan Minkowski. Cuma pertanyaan saya gini, ketika sebuah bintang itu kolaps, itu kan dia masih ada medan gravitasi kan di situ ketika akhir kolapsnya gitu. Betul kan? Kenapa misalkan dia nggak jadi misalkan Schwarzschild atau yang lain gitu ya? Tapi maksud saya curve gitu, bukannya flat. Kalau ini kan hasil dari kolapsnya itu kan seolah-olah gravitasi itu kan hilang. Jadi Minkowski gitu. Kalau 0 mah nggak Minkowski ya Pak. Kalau 0 mah dia ya hilang lah, habis gitu. Jadi kalau jadi singularitas bukannya metriknya jadi nggak terdefinisikan gitu Pak? Nggak singular juga Pak. Hilang aja ini mau metriknya. Jadi kalau hilang itu berarti seperti tidak ada apa istilahnya? Kalau di papernya itu dia menghitung, saya sebetulnya nggak menghitung karena saya bikinnya panjang gitu Pak. Dia menghitung Kretschmann skalarnya gitu Pak. Oh, Kretschmann skalarnya. Harusnya Kretschmann skalarnya. Jadi. Oh iya betul. Berarti kamu pertama harus menghitung Kretschmann skalar ini jadi seperti apa? Kalau dia tuh Kretschmann skalarnya 0, itu memang berarti jadi Minkowski. Kalau enggak, berarti pakai jadi bentuk yang lain gitu. Cuma masalahnya berarti kita harus transformasikan koordinat kan ya? Kalau di Kalau di papernya itu dia malah tahi nggak Pak Kretschmann skalarnya? Oh, berarti dia singularity memang. Jadi kayak jadi seperti black hole gitu ya? Iya, kayak black hole gitu Pak kalau misalkan ini. Enggak, cuma dalam artian ketika dia itu collapse, bayangan saya biasanya kan dia singular, tapi harusnya bisa jadi dia meninggalkan apa istilahnya ya, bentuk geometri yang lain gitu. Hasil collapse itu. Masalahnya ansatnya nggak gitu Pak. Ansatnya bukan star sebenarnya. Ini kan ansatnya seperti kosmologi sebenarnya. Oh gitu ya. Kalau kita ansatnya pakai yang star, mungkin iya gitu, dia akhirnya nggak di 0 gitu. Oke. Bah, tapi kayaknya harus dicek deh, Bah, apakah memang A sama dengan 0 itu dia memang singular atau bukan gitu. Ya, sama itu. Di T, maksudnya di T sama dengan T singularitas itu, Pak? Iya, itu kan pokoknya A-nya sama dengan 0. Harus dicek apakah memang kalau A-nya sama dengan 0 itu dia dia singular atau enggak gitu. Malah jadi, atau jangan-jangan malah regular atau apa gitu. Harus. Ya, Kretschmann skalar yang diperiksa itu.
Ya mungkin nanti saya itu Kaiserman skalanya. Ya, Kaiserman apa norm dari Riemann tensor. Bisa. Kalau sementara itu saya ngambil ini karena dari papernya kan bilang gitu Pak. Ya mungkin nanti bisa kita pelajari lebih lanjut gitu Pak. Ansatnya sama nggak di paper itu dengan yang kamu? Iya, saya pakai justru saya ngikutin paper Kak yang ini. Ansatz yang ini. Itunya ansatz metriknya. Ansatz metriknya di 4 dimensi, terus sama Pak. Jadi R yang besar itu ya A dikalikan R gitu. Jadi kayak Friedman yang metrik itu yang biasa. Ya, cuma bedanya di sini itu aja yang apa D-2 ya, itunya S D-2, sphere D-2. Ya. Saya mau tahu ini sebenarnya apa efek dari submanifold itu kalau dia di hard dimensional tuh apa gitu. Itu aja sih. Ya, saya lanjutin dulu mungkin kali Pak ya. Iya. Nah, ini bentuk dari rapat energi yang kita dapatkan. Rho fungsi T-nya sama dengan Rho 0 dikali per TS min T dikuadratkan. Di mana Rho 0 itu bentuknya di persamaan yang 35. Kemudian, ya yang membentuknya karena kita udah ambil bentuk linier, maka bentuknya itu di persamaan 36. Itu momentum atau pressure maksudnya Pak? Pressure kali? Pressure. Maaf Pak, pressure ya, tekanan Pak, tekanan. Iya. Tekanan ya. Apalagi Walter selanjutnya? Nah, kita ngecek energy condition-nya gitu Pak. Jadi di kasus ini itu minimal weak energy condition itu terpenuhi, yaitu ya apa namanya, energi densitas itu positif gitu Pak. Kemudian ya di persamaan 40 itu. Ya. Nah, kemudian dari yang weak energy condition itu kita mendapatkan ya Rho 0-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang ini mungkin dari yang tadi saya lupa, yang ini tuh nggak ada sama dengannya, jadi lebih besar sama dengan min 1. Lebih besar dari min 1. Terus kita dapatkan juga yang ketaksamaan yang ini. Ini lambdanya berarti nggak boleh 0 ya? Lambda itu yang boleh 0. Lambda itu yang rastal itu ya? Iya. Karena kalau konstan rastalnya 0 itu nggak terpenuhi kan, karena jadi negatif D-2 per 2 kan? Iya, nggak lebih besar dari 0. Nah ini bagus berarti, ini spesifik kasusnya di rastal berarti. Extension dari kasus yang GR, yang ini kan berarti nggak akan bisa dapat di GR biasa berarti kan? Iya. Maksudnya gimana Pak? Saya agak kurang ini Pak, kurang ikutin. Kan persamaan 41 itu, kamu kan disyaratkan weak energy condition. Nah, itu kan terpenuhi persamaan 41 tuh, bahwa 2 lambda D-1, 1 plus W kurang itu lebih besar sama dengan 0 gitu kan? Iya. Nah, kalau kamu set lambda sama dengan 0, lambdanya sama dengan 0, itu kan nggak mungkin, karena suku itu pasti negatif kan? Oh, negatif ya. Jadi malah min 1 ya, jadinya negatif. Iya, jadi min 1 kan? Iya, min 1. Oh, iya. Jadi kalau lambdanya sama dengan... Nah kan yang minus D min 2. Kalau di sini kan 2 min D. Oh iya, jadi 1. Jadi 1. Jadi 1. Konsisten juga kalau itu. Oh iya, jadi 1 Pak ya. Minus. Ya. Saya nggak lihat minusnya tadi. Iya. Oke. Nggak jadi kalau gitu. Jadi artinya dia kalau untuk lambda sama dengan 0 ya konsisten dengan Einstein. Ya trivial berarti. Iya, trivial. Udah 1 lebih besar dari 0 itu mah tidak ada sama dengan. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh
sebetulnya ini tujuannya untuk menentukan kalau keadaan akhirnya itu apakah terbentuk bukan event horizon, apparent horizon gitu. Apparent horizon. Jadi pembahasan parameter ekspansi itu kita menentukan nanti itu selama proses itu terbentuk atau tidak apparent horizon gitu. Jadi kalau misalkan terbentuk, berarti hasil akhirnya adalah black hole. Kalau misalkan nggak terbentuk, jadi singularity-nya itu terbentuk duluan dibandingkan yang apparent horizon. Jadi hasil akhirnya adalah naked singularity. Nah, jadi parameter ekspansi itu menunjukkan laju perubahan dalam tanda kutip luas gitu, yang tegak lurus terhadap kongruen geodesik. Jadi kalau misalkan kalau misalkan geodesik yang kita tinjaunya itu 0, berarti parameter ekspansi itu berhubungan dengan laju fraksi perubahan luas. Kalau misalkan geodesiknya time lag gitu, kalau misalkan yang itu kita tinjau laju perubahan parameter ekspansi itu berhubungan dengan laju perubahan volume gitu, volume yang tegak lurus terhadap kongruen geodesik yang kita pilih. Rumusnya itu diberikan di persamaan 45, di mana ini kelewat yang ini nih. Saya yang kesini dulu harusnya. Pertama kita tulis ulang dulu metriknya di yang persamaan 42, kemudian kita perkenalkan 0 koordinat 0, sebagaimana yang diberikan di persamaan 43. Nah, dengan menggunakan koordinat ini kita bisa menulis ulang metrik yang kita tinjau itu di persamaan 44. Dan ini metrik dengan koordinat 0, di mana si positif dan si negatif itu berhubungan dengan kalau dia konstan berarti kan jadinya 0. Kalau misalkan kita tinjau yang suku keduanya itu kita ambil yang 0 gitulah ininya koordinatnya. Ini light cone koordinat kan sebenarnya ya? Iya. Kayak yang di pembahasan itu ya Pak, kayak di pembahasan bikin diagram Penrose. Iya, ini light cone koordinat. Terus ya ini kita perkenalkan sebuah besaran yang namanya parameter ekspansi, yang rumusnya itu adalah seperti ini. Kalau yang sigma itu adalah determinan dari metrik, berarti ini tuh luas yang tegak lurus terhadap geodesik, kongruen geodesik yang kita tinjau. Jadi kalau misalkan yang di sini tuh sigma ij-nya itu adalah yang ini. Yang ini sigma ij-nya. Yang ini sama aja. Sigma ij-nya. Kemudian yang di sini tuh mungkin saya lebih baik ganti dengan yang lain kali ya. Tapi lambda di sini itu dibilangnya parameter dari geodesik 0 yang kita tinjau. Jadi berarti di kasus ini dia itu sama dengan yang si positif negatif, si plus minus gitu. Jadi ya kayak gini dia. Geodesiknya pakai 0 berarti. 0 geodesik berarti. Iya Pak, geodesiknya 0 Pak. Oke. Geodesiknya 0. Terus ya bentuk do per do si positif negatif ini bentuknya di persamaan yang 47. Ya, ini kemudian nah, 3 kondisi yang menentukan akhirnya itu seperti apa, itu diberikan di yang 48, 49, 50. Jadi kalau misalkan kondisi 1, perkalian antara theta parameter ekspansi yang positif negatifnya itu adalah positif, berarti dia terepet. Jadi nanti akan terbentuk apparent horizon-nya gitu. Jadi singularitas sama si
prosesnya masih jalan, proses keruntuhannya masih jalan, cuman apparent horizon-nya udah terbentuk. Jadi nanti singularitas itu terbungkus oleh apparent horizon. Nah, kondisi yang kedua, kalau perkalian antara keduanya itu adalah negatif. Jadi prosesnya itu udah berakhir duluan sebelum apparent horizon-nya terbentuk. Gitu. Jadi yang observer di luar itu punya cara untuk mengobserv singularitas tersebut karena nggak terbungkus oleh apparent horizon. Nah, kondisi yang ketiga saya sebetulnya masih agak bingung dengan yang ini, yang margin bola dimensi D-1 atau massa yang terkandung dalam sphere D-2 gitu, dengan jari-jarinya adalah R. Nah, ini saya dapatkan dari papernya, lupa saya namanya, cuman ada di Cosmic Holograph gitu ya. Jadi dia memberikan definisi dari massa yang terkandung dalam bola dimensi. Nah, ini sebetulnya kalau misalkan kita limitkan ke D sama dengan 4, itu kembalinya ke massa Mr. Sharp. H mu do mu r gitu. R itu adalah yang tadi R dikalikan faktor skalar tadi, faktor skala. Kemudian jadi ini kalau misalkan kita trace ke D sama dengan 4, kita dapatnya massa atau energi Mizner-Sharp gitu. Kemudian ya udah kita hitung, kita dapatkan bentuk seperti ini di persamaan yang 52. Kemudian kita coba definisikan biar lebih simpel aja. Jadi kita definisikan yang di 53 bersama 53, maka kita dapatkan untuk ketiga kondisi itu kita dapat tulis ulang syaratnya adalah seperti yang diberikan di 54, 55 sama 56. Gitu. Jadi yang ini itu kita definisikan sebagai besaran ini, kemudian dapatkan kondisi-kondisi yang ini. Kemudian ya kita juga bisa menghitung bentuk yang seperti ini, bentuk 557, 54. Jadi kita menghubungkan massa, ya besaran-besaran massa yang generasi dari massa Mizner-Sharp itu ke bentuk-bentuk yang kayak T efektif sama rho efektif gitu. Kemudian kita dapatkan di persama 57 sama 58. 58. Nah, yang 58 ini sebenarnya bisa kita integrasikan sehingga kita mendapatkan bentuk dari massa yang terkandung dalam volume D-1 itu. Nah, itu diberikan di 59. Ya, sebetulnya integrasi dari yang 58 aja. Kemudian, ya ini kita definisikan aja. Bentuk seperti ini, A0, yaitu besaran A yang kita definisikan di awal tadi, di yang slide sebelumnya, itu kita tinjaunya pada T sama dengan 0. Jadi kita dapatkan A0-nya itu bentuknya seperti ini. A besar 0. Sehingga ketika kondisi yang merupakan hasil akhirnya itu kita bisa dapatkan seperti yang ini, yang kondisi 1, kondisi 2, sama kondisi 3. M itu nah, apa, di sini, Bang? Sorry, Bang. Apa, Pak? M itu ini, Pak. Saya di slide selanjutnya saya jelaskan. Itu kamu maksudnya trap, untrap, sama generate trap itu apa maksudnya? Kalau secara gampang kamu jelasin nggak itu apa itu? Kalau misalkan kondisi 1 yang terpenuhi, berarti singularitasnya itu terbungkus oleh
event horizon gitu Pak. Jadi kayak apa namanya ada permukaan D-2 yang membungkus itu gitu. Sebetulnya tergantung ini aja sih, tergantung yang mana yang lebih dulu terbentuknya event horizon atau terbentuknya singularitas gitu. Kalau misalkan event horizon terdulu, ini sebenarnya yang bisa terbentuk, juga kamu berarti dia trap. Apa namanya, lihat Kertzmann skalarnya dia. Untuk kasusnya trap, untrap itu dia seperti apa perilakunya. Ya mungkin nanti saya hitung dulu kali Pak yang Kertzmann skalarnya seperti apa. Skalarnya. Jadi kelihatannya itu jelas. Ya, tapi istilahnya, sepengertian saya kan istilahnya tadi dia kita collapse, ini kan terbentuk seperti apa trap surface atau trap submanifold. Trap. Iya, jadi yang istilahnya itu adalah horizon yang memenuhi itu tadi yang C3 kan, yang cosmic censorship conjecture kan, bahwa singularity itu dia terbungkus di trap. Apa di balik horizon misalnya. Di horizon itu dia ada trap surface kan. Atau trap submanifold. Kalau untrap ini maksudnya ini, apa dia berarti singularity-nya tidak terbungkus? Enggak terbentuk. Jadi naked singularity gitu Pak hasilnya Pak? Naked singularity, oke. Kalau yang marginally trap ini? Saya belum terlalu paham yang ini Pak. Kalau yang ini, kalau saya ngelihat yang trap dengan untrap itu begini. Kita kan di Schwarzschild itu kan punya 1 kurang 2 M per R kan ya? Iya, satu. Nah, kalau M lebih besar dari 0, itu dia black hole. Dia pada R sama dengan RH, R sama dengan 2M, itu kan terbentuk horizon. Itu kan kalau kamu hitung ini ada trap surface itu di situ. Jadi istilahnya singularity itu, real singularity itu bersembunyi di balik horizon. Tapi kalau untrap itu seperti yang M-nya tuh lebih kecil dari 0. Jadi dia tidak ada horizon, tapi langsung naked singularity dia. Naked singularity, ya. Nah, cuma kalau marginally trap ini apa ya? Marginally trap. Mungkin M sama dengan 0. Kalau M sama dengan 0 berarti dia flat dong. Apa pas banget di kalau M sama dengan 0 mah nggak ada singular tuh Pak? Kenapa? M sama dengan 0 mah berarti nggak ada singularitas. Iya, memang justru itu. Maksud saya cuma menganalogikan ini dengan Schwarzschild gitu. Kalau ini kan yang trap itu M lebih besar dari 0. Karena singularity-nya kan hidden inside horizon. Kalau untrap itu kan ada naked singularity, itu terkait dengan ini massa maksudnya nggak ada kaitan dengan M pangkat ya. Massanya tuh lebih kecil dari 0. Oh, massanya, ya massanya. Nah, maksud saya massanya, bukan M ini, sorry. Massanya lebih dari 0 yang trap. Kalau untrap, massanya lebih kecil dari 0. Saya nggak tahu nih kalau marginally trap apakah massanya sama dengan 0, itu dengan kata lain enggak Pak. Minkowski gitu. Kalau Schwarzschild itu kan dia statik Pak. Oke. Jadi dari awal itu sudah terbentuk kan horizonnya di situ, tergantung tadi dari masanya apakah dia positif atau negatif. Kalau ini kan dia time dependent Pak. Jadi horizon dan singular itu asalnya nggak ada dan bisa kebentuk gitu. Nah kalau yang trap itu berarti si horizonnya itu terbentuk duluan daripada singularitasnya, jadi memang udah kebungkus gitu. Yang trap. Kalau yang untrap, kalau yang untrap itu singularitasnya terbentuk duluan sebelum horizonnya kebentuk gitu, makanya dia naked. Singularity ya. Gitu. Nah, feeling saya kalau yang marginally trap itu mungkin dia bersamaan kebentuknya antara singularitas dengan horizonnya itu barengan gitu. Nah, tapi efeknya apa? Apakah dia kebungkus atau enggak? Apakah si orang dari luar tuh sempat bisa ngelihat singularitasnya atau enggak? Nah, itu yang harus dicek. Mungkin saya lanjutin lagi kali Pak ya. Ya. Terus, ya ini sebetulnya analisisnya masih sedikit karena kalau misalkan yang di paper itu saya baru bisa generate-kan di situ ada grafik. Jadi sebetulnya baru kemarin saya bisa nge-generate itunya grafiknya gitu. Dan karena itu lebih maksudnya lebih numerik gitu kan karena D-nya itu sekian gitu. Jadi kita bisa bikin grafiknya gitu.
Nah, kalau yang ini masih sedikit analisisnya. Saya coba ikutin sebisa saya yang di paper itu. Yang pertama kita pasti punya ini karena yang T itu adalah variabel T itu pasti di antara T0 sama TS, T waktu di mana singularitas terbentuk. Jadi kita bisa punya persamaan kayak gini, kesamaan kayak gini. Jadi fraksinya itu antara 0 sama 1. Kemudian di situ dia mengasumsikan A0-nya itu, A besarnya 0 itu kurang dari 1. Nah, ini kita asumsikan, kemudian kalau kayak gini berarti terdapat dua keadaan. Keadaan pertama itu ketika M-1-nya itu lebih besar dari 0. Jadi yang pangkat yang di sini itu pangkatnya positif. Gitu. Jadi kita dapatkan seluruh bentuk yang ini tuh kurang dari 1 untuk seluruh T. Gitu. Nah, hasilnya itu adalah apparent horizon tidak terbentuk. Sehingga hasilnya adalah naked singularity. Nah, kalau yang ya Pak, bisa pecahan atau enggak nih M-nya, atau M ini bilangan bulat? M-nya itu yang ini Pak, yang ini nih. Ya tergantung besaran D kita sama W sama gini, lambda. Maksud saya gini, kalau M-nya itu pecahan, itu bisa memungkinkan imajiner loh ini. Mungkin kan nggak? Kalau TS-nya itu lebih besar dari T ya? TS-nya itu, iya karena TS itu kan T terakhir Pak, ketika selesai proses gitu. Jadi yang A0-nya ini kurang dari 1, terus yang ini juga kurang dari 1. Sehingga perkalian dan antara keduanya itu kurang dari 1 untuk seluruh waktu collapse-nya itu. Gitu. Nah, ini apparent horizon-nya itu tidak terbentuk. Sehingga hasilnya adalah naked singularity. Kemudian keadaan kedua gimana kalau misalkan pangkatnya itu negatif. M-1-nya itu bilangan negatif atau M-nya itu kurang dari 1. Nah, berarti yang ini itu kurang dari 1, kemudian dikalikan dengan faktor yang makin lama itu makin besar. Kenapa? Karena di sini pangkatnya itu negatif, jadi yang ini tuh lebih gede. Jadi seiring berjalannya waktu tuh faktor yang itu makin lama makin besar. Nah, ketika T-nya sama dengan T min H, perkalian itu tuh lebih besar dari 1. Sehingga hasil akhirnya itu adalah apparent horizon terbentuk dan terbentuk black hole gitu. Jadi singularitas yang terbentuk kemudian itu udah terbungkus duluan gitu sama apparent horizon. Gitu. Kemudian baru ini sih Pak yang analisis saya. Mungkin nanti bisa lebih kalau misalkan saya buat grafiknya untuk yang berbagai D gitu. Jadi kalau misalkan D-nya 4 kayak gimana, kemudian D-nya 5 kayak gimana, 6 kayak gimana gitu. Nanti mungkin bisa diproduksi grafiknya. Baru sampai situ Pak yang saya hitung. Pak Vicky ada komentar nggak? Atau yang lain ada pertanyaan? Ini Bang, ya, sebenarnya kan M dengan M dengan A0 itu kan mengandung beberapa parameter yang sama ya. Maksudnya A0 itu kan bergantung pada lambda. A0 yang ini maksudnya apa ya? Iya, bergantung pada W, D, lambda segala macam. M juga sama kan? Iya Pak. Nah kita kan kasih dua syarat tuh buat A0 dan M kan gitu. Tadi A0-nya harus lebih kecil daripada 1, kemudian M-nya tadi ada syarat gitu. Nah, dari situ mungkin bisa kita dapatkan kondisi untuk W, untuk W itu persamaan keadaan ya. Yang konstanta di persamaan keadaan ya Pak? Kemudian kita juga mungkin bisa dapat syarat buat si lambdanya itu, parameter dari rastal gravity-nya. Kan dua syarat, kita kan bisa, kalau kita punya dua syarat kan kita berarti bisa pecahkan untuk dua variabel kan gitu. Iya, sebetulnya memang analisis berikutnya itu
kita ninjau lebih dalam gitu yang bentuk ini gitu. Jadi nanti itu gitu. Ya sebetulnya itu tuh masih coret-coretan gitu, jadi belum saya taruh di sini karena belum selesai. Nah nanti tuh analisis berikutnya yang kayak gini tuh apa gitu konsekuensinya. Yang M-nya itu lebih besar dari 1 sama yang M-nya itu lebih kecil 1 gitu. Iya. Jadi kayak ada nambah constraint untuk parameter-parameter itu gitu kan. Ya, mungkin di presentasi berikutnya mungkin saya bisa ini kan tampilkan. Oke. Sama nanti mungkin ini juga boleh. Coba nanti perturbatif ya, kita coba perturbatif ya. Oh, yang perturbatif itu juga mungkin bisa tadi kalau yang bergantung pada, tapi kan ini bagus, kita punya solusi eksaknya nih. Kalau A-nya hanya bergantung pada T aja gitu. Nah, jadi untuk solusi perturbatif kan at least kita nanti punya solusi background-nya tuh dia ada gitu, eksak gitu kan. Kalau solusi background-nya eksak, solusi perturbatifnya harusnya bisa dihitung gitu. Iya. Kegambar Pak ya. Oke, saya rasa cukup seduk dulu kali ya Iqbal ya. Sekarang udah berapa lama sih? Udah sejam lebih sih. Sejam lebih. Cukup lah ya. Saya juga nggak nyangka jadi 27 lah. Ya nggak apa-apa, minimal kita kan tahu kemajuan segala macam. Jadi untuk minggu depan, Mulyanto ya? Mulyanto udah lama nih nggak kedengaran ini. Mana Mulyanto? Ya udah. Minggu depan Mulyanto. Minggu depannya lagi berarti Prisma ya. Pokoknya presentasikan kemajuan lah ya, apa yang didapat segala macam, kan kita diskusi. Iya, Pak. Oke.